Persaingan ketat posisi penyerang timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam. Dimas Derajat terancam kehilangan tempat. Persaingan untuk posisi penyerang timnas Indonesia semakin ketat setelah merapatnya Hoki Caraka ke skuad Garuda jelang melawan Brunei Darussalam. Dimas Derajat terancam kehilangan tempat jika dilihat dari statistiknya. Seperti diketahui, nama Hoki Caraka baru masuk belakangan setelah dipanggil Shin Tae-yong. Pemain muda ini mendapat panggilan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia untuk tampil membela tim merah putih. Hoki Caraka masuk daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Brunei Darussalam dalam laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun, masuknya Hoki Caraka membuat persaingan semakin ketat, karena ada 5 penyerang yang saat ini berada dalam skuad Garuda. 5 penyerang tersebut yakni Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Sebenarnya banyaknya pemain penyerang yang dipanggil Shin Tae-yong tak begitu mengejutkan. Sebab selama ini Shin Tae-yong selalu mengeluhkan soal posisi penyerang. Untuk itu ini kali pertama Shin Tae-yong memanggil 5 penyerang langsung buat menghadapi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. 5 penyerang yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia juga sebenarnya bukan nama-nama baru. Ada Dimas Derajat yang menjadi salah satu pemain langganan Shin Tae-yong. Bahkan nama dia sempat mencuat karena penampilannya yang luar biasa bersama timnas Indonesia. Dimas Derajat menjadi salah satu pemain andalan Shin untuk posisi lini depan. Meski namanya sempat menghilang dari skuad timnas karena ia mengalami cedera dan harus menepi. Meski telah kembali dari cedera, Dimas Derajat masih belum membaik karena di Liga 1 statistiknya terjun bebas. Ia belum mampu menunjukkan peningkatan baik di Liga maupun bersama timnas Indonesia setelah menepi. Sehingga posisinya di timnas Indonesia pun terlihat mulai tergeser dengan pemain lain yang datang saat Dimas Derajat memang harus menepi kala itu. Pemain tersebut yakni Dendi Sulistiawan yang langsung mendapatkan tempat untuk mengisi posisi penyerang. Dendi Sulistiawan sampai saat ini menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Bahkan dalam beberapa agenda tim merah putih belakangan ini, ia tak pernah absen dalam panggilan. Kemudian penyerang yang belakangan ini berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air yakni Ramadan Sananta. Pemain Persis Solo ini memiliki catatan bagus bersama klubnya di Liga 1. Ia bahkan menjadi salah satu penyerang lokal paling subur. Selain itu, Sananta sudah sering bermain bersama timnas di kelompok umur. Selama membela timnas Indonesia baik di kelompok usia hingga senior, ia selalu menunjukkan penampilan terbaiknya. Sananta mampu menunjukkan konsistensinya baik saat membela timnas Indonesia maupun bermain dengan klub. Dengan begitu, tak diragukan apabila ia bakal menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong nantinya. Tak hanya 3 pemain itu, Rafael Struijk juga tak boleh dilupakan. Pemain keturunan Indonesia ini menjadi salah satu pemain yang cukup mendapat kepercayaan Shin Tae-yong. Meski usia Rafael Struijk masih 20 tahun, tetapi Shin Tae-yong cukup mempercayainya. Pemain Ado Den Haag ini bahkan sudah bermain sebagai starter bersama timnas Indonesia saat melawan Argentina. Selain sudah beberapa kali mendapat kepercayaan membela timnas senior, pemain kelahiran Belanda itu bahkan sudah menjadi andalan di timnas U23 Indonesia. Dengan demikian, bukan hal aneh apabila Rafael Struijk kembali mendapat kepercayaan membela tim merah putih dalam laga melawan Brunei Darussalam. Namun Rafael Struijk pun tak bisa bersantai karena persaingan semakin ketat dengan bergabungnya Hoki Caraka. Hoki Caraka memang menjadi penyerang paling muda dari 4 pemain lainnya. Akan tetapi, Hoki Caraka tak bisa dianggap remeh. Untuk itu, ia menjadi salah satu penyerang yang memang patut dinantikan pada ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Melihat catatan itu, persiapan penyerang timnas Indonesia sangat ketat. Namun dilihat dari catatan statistik, posisi Dimas Derajat terancam.
Sebab penyerang lainnya memiliki catatan lebih bagus baik saat bersama klub maupun dengan timnas Indonesia. Dimas Derajat memang memiliki peluang untuk kehilangan tempat di lini depan. Namun apapun bisa terjadi saat pertandingan melawan Brunei Darussalam. Untuk itu bisa dinantikan siapa penyerang timnas Indonesia yang bakal mendapat kepercayaan dari Sintayong. Sandy Walsh rela posisinya diubah Sintayong di timnas Indonesia. Asalkan ia tetap mendapatkan menit bermain. Seperti diketahui, Sandy Walsh akhirnya telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah menjalani debut pertamanya di skuad Garuda saat tampil melawan Turkmenistan. Ia debut bersama tim Merah Putih melawan Turkmenistan di Surabaya pada September lalu. Namun, saat menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, Sintayong tak bermain sesuai dengan posisinya. Sandy Walsh yang biasanya main sebagai wingback kanan itu digeser oleh Sintayong menjadi center back. Hal ini karena untuk saat ini posisi wingback kanan timnas Indonesia dihuni oleh Asnawi Mangkualam. Meski tampil dengan posisi baru, Sandy Walsh ternyata mengaku tak keberatan. Pemain asal klub Belgia KV Mechelen tersebut mengaku menikmati pertandingan bersama timnas Indonesia. Ia mengaku tak keberatan dan dengan jujur ia menikmati bermain sebagai bek tengah. Bahkan ia rela dan dengan senang hati meski diubah posisinya oleh Sintayong. Menurutnya tak ada masalah bila ia diganti posisi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Justru ia ingin membuktikan kepada sang pelatih bahwa ia bisa bermain di posisi tersebut. Ia bakal menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Oleh karena itu, apapun posisi yang bakal diberikan Sintayong dalam laga melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, ia siap memberikan penampilan terbaiknya. Sebab Sandy Walsh datang ingin membela timnas Indonesia. Sekedar informasi, saat ini Sandy Walsh dan skuad Merah Putih pun tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Brunei Darussalam.